Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, serta yang saya cintai teman-teman dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara, yaitu bidang-bidang yang ada di sekolah. Tak panjang lebar, saya akan jelaskan apa itu bidang-bidang yang ada di sekolah. Yang ke-1, bidang kurikulum dan pengajaran. Bidang kurikulum dan pengajaran bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di sekolah. Fungsi dan tugas: merancang program pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, memilih metode pengajaran yang efektif, dan menilai perkembangan akademik siswa. Kemudian kurikulum 2024, memahami struktur dan isi kurikulum terbaru yang mencakup mata pelajaran wajib, pilihan, dan penguatan karakter. Kemudian evaluasi dan penilaian. Teknik penilaian hasil belajar siswa, termasuk penilaian formatif dan sumatif, serta penggunaan rubrik penilaian. Contoh kegiatan yaitu menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, melakukan evaluasi tengah semester dan akhir semester. Kedua, bidang kesiswaan, yaitu bidang kesiswaan mengolah segala kegiatan non-akademik yang berkaitan dengan pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Materi diantaranya manajemen kesiswaan, peran dan tanggung jawab dalam pembinaan disiplin, tata tertib sekolah, dan pengembangan minat bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pembinaan karakter, program pembinaan karakter seperti bimbingan etika, kepemimpinan, dan kegiatan sosial. Kemudian pengembangan keterampilan sosial, mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan komunitas seperti pramuka, OSIS, dan lomba-lomba. Contoh kegiatan: mengadakan pemilihan ketua OSIS, menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional. Ketiga, bidang sarana dan prasarana. Bidang ini mengelola fasilitas fisik dan infrastruktur sekolah agar mendukung proses pembelajaran yang optimal. Materinya yaitu pengelolaan aset. Pengelolaan aset yaitu inventarisasi, perawatan, dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah, termasuk ruang sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Kemudian pemeliharaan fasilitas, teknik perawatan gedung dan peralatan, serta pengelolaan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian pengembangan infrastruktur, yaitu rencana pengembangan fasilitas baru seperti laboratorium, komputer, atau lapangan olahraga. Contoh kegiatannya yaitu penyusunan jadwal pemeliharaan rutin,
renovasi ruang kelas. Keempat, bidang humas dan kerjasama. Bidang ini bertanggung jawab atas hubungan antara sekolah dengan pihak luar, serta membangun kerjasama yang bermanfaat. Materinya yaitu komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua, teknik komunikasi efektif dengan orang tua siswa, termasuk rapat orang tua dan penyampaian laporan perkembangan siswa. Promosi sekolah, yaitu strategi promosi untuk meningkatkan citra dan reputasi sekolah di masyarakat, termasuk media sosial dan website sekolah. Kemudian kerjasama dengan pihak luar, membangun kemitraan dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi, pemerintah, dan perusahaan. Contoh kegiatan, mengadakan open house sekolah, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program bimbingan. Kelima, bidang bimbingan dan konseling. Bidang bimbingan dan konseling yaitu bidang ini menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam perkembangan akademik, pribadi, dan karir. Materinya yaitu layanan bimbingan. Layanan bimbingan dengan pendekatan dalam memberikan bimbingan seperti konseling individu, kelompok, dan bimbingan karir. Kemudian, identifikasi masalah siswa. Teknik ini untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa, baik di bidang akademik, sosial, maupun pribadi. Kemudian rencana tindakan, yaitu penyusunan rencana tindakan untuk membantu siswa mengatasi masalahnya dan mencapai tujuan pribadi dan akademik. Contoh kegiatan, sesi konseling pribadi untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Workshop pengembangan diri untuk siswa kelas akhir. Keenam, bidang keuangan. Bidang keuangan mengelola anggaran sekolah dan memastikan penggunaan dana yang tepat dan efisien. Materinya yaitu pengelolaan anggaran, penyusunan dan pengawasan anggaran sekolah, termasuk perencanaan anggaran tahunan dan pelaporan keuangan. Kemudian penggunaan dana BOS, memahami regulasi penggunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian pembayaran gaji dan honorium, sistem penggajian untuk guru dan staf, serta perhitungan tunjangan dan honorium. Contoh kegiatan, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Lalu audit internal keuangan sekolah. 7. Bidang penjaminan mutu, yaitu bidang ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah. Dengan materinya yaitu sistem penjaminan mutu internal, yaitu langkah-langkah dalam mengimplementasikan SPM di sekolah termasuk siklus PDCA Plan.CE. Kemudian akreditasi sekolah, proses dan kriteria akreditasi sekolah, serta persiapan dokumen dan evaluasi kinerja. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru, termasuk supervisi dan pelatihan. Contoh kegiatannya, mengadakan workshop peningkatan mutu pengajaran, menyiapkan dokumen akreditasi sekolah. 8. Bidang kesehatan sekolah. Bidang ini mengelola program kesehatan di sekolah untuk memastikan kesehatan fisik dan mental siswa. Dengan materinya yaitu
layanan kesehatan sekolah, yang menyediakan layanan kesehatan dasar di sekolah, termasuk UKS, unit kesehatan sekolah, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian pendidikan kesehatan, yaitu program pendidikan kesehatan untuk siswa, pendidikan kesehatan untuk siswa, termasuk gizi, kebersihan, dan pencegahan penyakit. Kemudian penanganan kesehatan mental, identifikasi dan penanganan masalah kesehatan mental siswa, serta dukungan psikologi. Contoh kegiatan, pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa, edukasi tentang gizi seimbang dan kebersihan diri. Materi ini dapat dikembangkan dan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tingkat pendidikan. Untuk mengakhiri acara, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena acara ini telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini, baik dari panitia, para pembicara, maupun seluruh peserta yang hadir. Tanpa kerjasama dan partisipasi dari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, acara ini tentu tidak akan berjalan sebaik ini. Semoga apa yang telah kita bahas dan pelajari hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan menjadi inspirasi untuk terus berkontribusi positif dalam dunia pendidikan dan kehidupan kita sehari-hari. Saya juga mohon maaf jika selama berlangsungnya acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga di kesempatan berikutnya saya dapat menyelenggarakan acara yang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berkarya, belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.